Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmatumisla, NIM C24190032 dari kelompok 8. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai biologi perikanan. Nah, sebelumnya apa sih biologi perikanan itu? Biologi perikanan merupakan suatu studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Nah, biologi perikanan ini terdiri dari dua cabang ilmu. Yang pertama yaitu ada natural history, dan yang kedua yaitu dinamika populasi. Nah, natural history ini merupakan satu ilmu yang mempelajari mengenai pengetahuan alam dari ikan, tentang bagaimana sejarahnya, daur hidup, makanan, dan perkembangan populasinya. Adapun dinamika populasi merupakan suatu ilmu yang mempelajari dinamika populasi tentang pertumbuhan, stok, rekrutmen, mortalitas, dan lain-lain. Nah, dalam biologi perikanan ini terdapat 3 aspek yang perlu dipelajari, yaitu ada pertumbuhan, reproduksi, dan analisis makanan ikan. Nah, yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri merupakan suatu perubahan dimensi meliputi panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran persatuan waktu, baik individu, stok, maupun komunitas. Adapun pertumbuhan populasi merupakan pertambahan atau penurunan populasi persatuan waktu. Pertumbuhan terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada pertumbuhan mutlak dan ada pertumbuhan nisbi. Pertumbuhan mutlak merupakan ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, sedangkan pertumbuhan nisbi merupakan panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu yang dihubungkan dengan panjang atau berat awal pada periode tersebut. Nah, analisis data pertumbuhan ini terdiri dari distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, dan faktor kondisi. Nah, dengan diketahuinya hubungan panjang dan bobot, maka dapat diketahui pola pertumbuhan dari ikan. Pola pertumbuhan ikan terdiri dari 2 macam, yaitu pola pertumbuhan isometrik dan pertumbuhan alometrik. Nah, pola pertumbuhan isometrik ini jika memiliki nilai P yang sama dengan 3, yang artinya pertambahan panjang sama dengan pertambahan bobot pada ikan. Adapun pertumbuhan alometrik ini memiliki nilai P yang tidak sama dengan 3, yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada alometrik positif dan alometrik negatif. Nah, alometrik positif ini memiliki nilai P yang lebih dari 3, yang artinya pertambahan bobot lebih dominan daripada pertambahan panjang. Sedangkan alometrik negatif memiliki nilai P yang kurang dari 3, yang artinya pertambahan panjang lebih dominan daripada pertambahan bobot. Nah, yang kedua yaitu ada reproduksi. Reproduksi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh ikan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berkembang biak. Nah, dalam reproduksi ini terdapat 3G atau tingkat kematangan gonad, yang merupakan suatu tahap perkembangan gonad baik sebelum maupun sudah pemijahan. Penentuan 3G ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara morfologis dan secara histologis. Beberapa faktor yang mempengaruhi saat pertama kali matang gonad, diantaranya itu ada perbedaan spesies, umur, ukuran, dan sifat fisiologis individu. Adapun faktor luar yang dapat mempengaruhi diantaranya yaitu ada suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan perairan. Nah, selanjutnya yaitu ada IKG atau indeks kematangan gonad, merupakan nilai dalam persen sebagai perbandingan antara berat gonad dengan berat tubuh ikan. Selanjutnya itu ada fekunditas yang terdiri dari 3 macam, yaitu ada fekunditas mutlak, fekunditas nisbi, dan fekunditas total. Nah, fekunditas mutlak ini merupakan jumlah telur masak yang belum dikeluarkan saat ikan memijah. Adapun fekunditas nisbi merupakan jumlah telur persatuan panjang atau persatuan berat. Sedangkan fekunditas total merupakan jumlah total telur yang dihasilkan oleh ikan selama hidupnya. Diameter telur merupakan garis tengah atau ukuran terpanjang dari suatu telur ikan dengan menggunakan mikrometer berskala. Selanjutnya yaitu ada nisbah kelamin, yang merupakan perbandingan antara jumlah ikan jantan dan ikan betina yang ada di suatu perairan. Nah, nisbah kelamin yang ideal ini yaitu 1:1. Selanjutnya itu ada pola pemijahan yang terdiri dari 2 macam, yaitu ada total spinner dan partial spinner. Nah, pola pemijahan total spinner ini yaitu ikan mengalami
1 kali pemijahan pada waktu musim pemijahan. Sedangkan parcel spawner merupakan ikan mengalami beberapa kali pemijahan saat musim pemijahan. Nah, yang ketiga yaitu ada analisis makanan. Makanan merupakan suatu organisme, bahan atau zat yang dimanfaatkan oleh ikan untuk menunjang kehidupannya dan perkembangan organ tubuhnya. Nah, selanjutnya itu ada feeding habit atau kebiasaan makan yang merupakan tingkah laku ikan dalam mencari dan mengambil makanan. Sedangkan saat ikan aktif dalam mencari makanan selama 24 jam dinamakan dengan feeding periodicity. Nah, selanjutnya ada urutan makanan, yaitu yang pertama ada makanan utama yang merupakan makanan yang dimanfaatkan oleh ikan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya itu ada makanan pelengkap, yaitu makanan yang dimanfaatkan oleh ikan dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya itu ada makanan tambahan yang dimanfaatkan oleh ikan dalam jumlah yang sangat sedikit. Selain itu juga ada makanan pengganti yang dimakan oleh ikan saat makanan utama tidak ada. Nah, selanjutnya, faktor yang menentukan apakah suatu jenis ikan akan memakan organisme makanan tersebut diantaranya yaitu ada ukuran makanan, ketersediaan makanan, warna makanan, dan selera ikan terhadap makanan tersebut. Nah, beberapa metode yang digunakan dalam analisis makanan diantaranya yaitu ada metode jumlah, metode perkirakan tumpukan dalam persen, metode grafik, dan metode volumetrik. Nah, selanjutnya yaitu analisis data pada makanan ikan. Yang pertama yaitu ada indeks preponderance atau indeks bagian terbesar, merupakan persentase jumlah makanan terbesar yang ditemukan pada lambung ikan. Selanjutnya itu ada luas relung yang mengindikasikan bahwa jenis makanan ikan lebih beragam. Selanjutnya itu ada tumpang tindih, merupakan penggunaan sumber daya secara bersamaan oleh 2 spesies atau lebih. Selanjutnya itu ada panjang usus relatif yang merupakan perbandingan antara panjang usus dengan panjang total tubuh pada ikan. Selanjutnya itu ada hubungan volume makanan dengan panjang tubuh ikan, dan yang terakhir yaitu ada indeks isi lambung. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai biologi perikanan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.